para pejuang UTBK, bertemu lagi dengan Kak Yuli sebagai tutor literasi dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, kalian jangan lupa tonton video-video lainnya ya. Oke teman-teman, aku punya satu video nih, coba kalian tonton dulu ya, video di samping. Oke, udah ya teman-teman. Nah, kalian tahu nggak sih hewan apa yang ada di video yang tadi? Nah, namanya adalah undur-undur ya. Siapa di sini yang pernah nonton undur-undur? Nonton maksudnya ketemu ya teman-teman. Oke, nah undur-undur ini adalah hewan yang pernah aku jumpai ya sewaktu kecil dulu teman-teman. Nah, undur-undur ini disebut juga hewan yang unik ya. Kenapa unik? Karena dia tuh cara jalannya mundur ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi selain cara jalannya yang unik, undur-undur ini juga punya keunikan lain loh, yaitu manfaat bagi kesehatan manusia. Wah, apa tuh? Nah, coba deh kalian baca dulu teks di samping ya. Nah, itu dia teks tentang undur-undur ya. Nah, kira-kira simpulan dari teks yang kalian baca tadi itu apa ya teman-teman? Coba deh kalian pilih salah satu dari dua jawaban yang disajikan di samping ya. Oke, untuk jawabannya silakan kalian tulis di buku catatan, nanti kita koreksi bareng-bareng. Udah? Oke, nah kira-kira jawabannya benar nggak ya yang kalian tulis? Nah, sebelum kita masuk ke jawaban yang benar, kita coba simak dulu ya penjelasan berikut ini tentang simpulan. Oke, teman-teman sekalian, simpulan menurut KBBI artinya adalah hasil menyimpulkan pendapat akhir dari uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir deduktif maupun induktif. Nah, itu secara menurut KBBI ya teman-teman. Nah, secara detailnya, simpulan itu informasi yang ditentukan berdasarkan inti pembahasan. Nah, ada istilah inti pembahasan ya. Kalau kita merujuk pada inti pembahasan, berarti akan berkaitan dengan ide pokok, begitu ya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita belajar simpulan, kalian harus sudah paham dulu nih apa itu ide pokok ya. Nah, kalau kalian masih ada yang lupa-lupa ingat gitu ya, boleh dong nanti ditonton lagi video tentang ide pokoknya ya. Oke, nah yang kedua teman-teman, penyajian informasi pada simpulan itu dilakukan secara singkat atau ringkas ya. Nah, tetapi meskipun ringkas, informasinya tuh tetap dapat terwakili dari satu kalimat simpulan itu teman-teman gitu ya. Nah, artinya simpulan itu bersifat umum gitu ya, bukan khusus teman-teman. Ibaratnya ketika kita membaca simpulan dari sebuah teks, kita jadi tahu nih informasi secara umum dari teks tersebut itu apa, ngomongin apa sih teksnya gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan mewakili tadi ya teman-teman. Oke, Kak, kalau gitu berarti simpulan itu sama dengan ide pokok dong? Jawabannya tidak ya teman-teman. Simpulan itu berbeda dengan ide pokok, tetapi berkaitan dengan ide pokok. Wah, kaitannya kayak gimana tuh? Nih, coba kalian dengerin penjelasan kakak ya. Oke, teman-teman, di video sebelumnya Kak Yuli sudah membahas tentang ide pokok ya. Jadi ide pokok tuh artinya inti pembahasan yang ada di setiap paragraf. Nah, artinya kalau paragrafnya ada 5 nih teman-teman, berarti ada 5 ide pokok gitu ya. Kalau ada 3 paragraf, berarti ada 3 ide pokok gitu ya. Nah, sedangkan simpulan itu informasi yang ditentukan berdasarkan inti pembahasan atau ide pokok pada teks yang dimaksud. Nah, jadi berbeda dengan ide pokok, simpulan itu letaknya ada di seluruh paragraf. Bukan letaknya ya, tapi lebih ke mewakili seluruh paragrafnya gitu ya. Nah, tapi ini juga bergantung pada soal yang ditanyakan. Kalau misalkan soalnya itu meminta kita untuk menentukan simpulan pada paragraf tertentu saja,
maka kita cukup mencari simpulan di paragraf yang ditanyakan. Tapi jika soalnya itu bertanya tentang simpulan keseluruhan, berarti kita perlu membaca seluruh teksnya gitu ya teman-teman. Kita perlu menarik simpulan dari semua teksnya. Misalnya kalau di soalnya itu pertanyaannya begini, apa simpulan dari paragraf 1 di atas? Nah, berarti kalian cukup mencari simpulan di paragraf 1 aja. Tapi kalau misalkan pertanyaannya itu apa simpulan teks di atas? Nah, kalau kayak gitu, berarti kita harus mencari simpulan dari semua paragrafnya. Kalau ada 10 paragraf, berarti kita harus mencari satu kalimat simpulan yang bisa mewakili 10 paragraf itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi, bedanya ide pokok dan simpulan itu, kalau ide pokok dia terletak di setiap paragraf, kalau simpulan itu seluruh paragrafnya. Oke teman-teman, kalau digambarkan perbedaan antara ide pokok dan simpulan itu seperti ini ya. Coba deh kalian cermati dulu gambarnya. Oke, nah teman-teman, di gambar di samping ini ada 3 paragraf ya. Artinya ada 3 ide pokok. Ide pokok ini ada di setiap paragrafnya. Ada di setiap paragrafnya ya. Coba kalian lihat paragraf 1, 2, dan 3 itu ada keterangan ide pokok. Nah, kemudian dari paragraf 1 hingga 3 itu ada satu simpulan. Kira-kira gitu ya perbedaan antara ide pokok dan simpulan. Oke, nah jadi simpulan itu akan mengandung kata-kata kunci ya yang terdapat di ide pokok juga nih teman-teman. Oleh karena itu ya seperti yang tadi kakak singgung di awal, kalau kita mau menentukan simpulan, kita harus menentukan dulu ide pokok setiap paragrafnya gitu ya. Lalu kita kombinasikan ide pokok tersebut menjadi satu kalimat simpulan. Oke, sip. Semoga kalian semakin paham ya tentang simpulan. Oke, nah teman-teman, dari penjelasan yang tadi itu kita bisa mengetahui beberapa hal nih. Yang paling penting adalah mengenai langkah-langkah menentukan simpulannya ya. Nah, langkah yang pertama kita perlu membaca soalnya terlebih dahulu ya. Ini sangat penting karena agar kita tuh mengetahui tujuan kita tuh kemana sih gitu ya. Dan ini juga akan berguna untuk mengefektifkan waktu kalian saat mengerjakan soal UTBK nanti teman-teman ya. Oke, jadi ketika kalian membaca soal, perhatikan apa yang diminta, apa yang ditanyakan ya. Apakah menentukan simpulan pada paragraf tertentu saja atau justru simpulan secara keseluruhan. Nah, itu harus menjadi poin yang kalian sorot ya teman-teman. Oke, lalu langkah yang kedua, kita perlu membaca opsi jawabannya, teman-teman. Tujuannya adalah agar kita itu mengetahui arah jawaban yang diinginkan oleh soalnya tuh kemana gitu ya. Apakah simpulannya itu berupa pernyataan ulang dari ide pokok atau berupa pendapat akhir ya. Tadi di awal kita sudah bahas ya bahwa simpulan itu bisa merupakan pengulangan inti dari ide pokok. Bisa juga berupa pendapat akhir gitu ya dari suatu rumusan gitu. Jadi perhatikan opsi jawabannya ya. Nah setelah itu langkah ketiga kita perlu membaca teksnya dengan saksama ya teman-teman. Lalu tentukan ide pokok di setiap paragrafnya itu apa ya. Nah jadi untuk menentukan ide pokok ini kalian bisa perhatikan kata-kata yang menjadi kunci. Kata-kata yang menjadi kunci itu maksudnya adalah kata-kata yang sering dibahas teman-teman. Kira-kira apa ya yang sering dibahas? Nah biasanya itu ada repetisi kata atau pengulangan gitu ya di setiap paragrafnya itu bisa kita curigai sebagai ide pokoknya gitu ya teman-teman. Terus yang keempat, kita harus memastikan informasi pada simpulan itu bersifat umum ya, alias bukan khusus gitu ya teman-teman. Jadi yang maksudnya umum itu adalah yang bisa mewakili seluruh teksnya gitu ya. Oke, jadi bukan informasi yang mendetail atau spesifik ya teman-teman. Nanti kita coba lihat dari contoh soalnya ya. Oke, nah teman-teman, dari penjelasan ini kamu jadi lebih paham ya mengenai simpulan gitu dan cara menentukannya itu seperti apa. Kalau gitu jawaban yang tepat untuk soal di awal tadi itu apa ya? Coba deh nih kakak munculkan lagi soalnya ya. Oke, nah teman-teman, langkah pertama tadi kita perlu apa? Ya, baca soalnya dulu ya. Pahami apa yang ditanyakan. Oke, nah
Pertanyaan pada soal ini adalah simpulan yang tepat berdasarkan teks di atas. Yang ditanyakannya adalah simpulan, teman-teman ya. Nah, setelah kita menentukan simpulan, kita perlu mengecek opsi jawabannya ya. Silakan kalian bisa baca sendiri. Kemudian kita perlu menentukan ide pokoknya ya yang ada di paragraf yang dimaksud gitu. Oke, coba kita lihat kalau dari soal yang ini, ide pokoknya itu terletak di kalimat yang mana, teman-teman? Oke, betul ya. Ide pokoknya itu ada di kalimat ke-1. Kenapa tuh ada di kalimat ke-1? Karena kalimat ke-1 itu adalah informasi yang bersifat umum. Ya, artinya dia itu bisa merangkum informasi-informasi lain menjadi satu gitu ya di kalimat ke-1 ini. Coba deh kita baca kalimat 1, undur-undur atau Myrmeleon sp, ya ini nama latinnya, adalah hewan insektisida yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan manusia. Nah, setelah kita menentukan ide pokoknya, kita tentukan kata yang menjadi kunci nih teman-teman. Kira-kira apa nih? Oke, kata yang menjadi kunci pada konteks yang ini adalah undur-undur tentu ya yang menjadi hal yang dibicarakan, lalu manfaat, lalu kesehatan ya, itu adalah 3 kata kunci dari paragraf ini teman-teman. Jadi kalau kayak gitu kita bisa mencari simpulan yang mencakup 3 kata kunci ini. Coba kira-kira jawabannya yang A atau yang B nih? Oke, jawabannya adalah yang B ya teman-teman, yaitu manfaat undur-undur bagi kesehatan manusia. Ini sesuai dengan informasi yang disajikan di ide pokoknya. Nah, di sini semakin terlihat ya teman-teman bahwa simpulan itu akan berkaitan dengan ide pokok. Makanya tips jitunya untuk menentukan simpulan adalah kalian tentukan dulu ide pokoknya atau inti pembahasannya. Kalau jawaban yang A, coba kita lihat dulu yang A. Nah, kalau yang A itu, undur-undur memiliki kandungan omega 3 dan sulfonilurea. Nah, teman-teman, kalau kita lihat jawaban A ini, dia lebih mengacu pada kalimat penjelas ya, bukan, atau ide penjelas, bukan ide pokoknya, teman-teman. Jadi, yang A ini lebih menjelaskan kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu kan tentang manfaat undur-undur. Nah, sedangkan yang opsi A ini dia menjelaskan manfaatnya tuh karena apa sih? Yaitu karena undur-undur memiliki kandungan omega 3 dan sulfonilurea gitu ya. Oke, sip. Selamat ya buat kamu yang jawabannya benar. Buat kamu yang jawabannya belum benar nggak apa-apa, kalian nggak usah risau karena di sini Kak Yuli akan bantu kalian buat jadi paham nih teman-teman. Oke, coba deh biar kalian makin paham, kita kerjain soal berikut ini ya. Oke teman-teman, nah kita mungkin agak shock ya karena melihat Kak teksnya panjang banget gitu ya. Memang beginilah soal-soal literasi dalam bahasa Indonesia gitu ya teman-teman. Pun bahasa Inggris sebetulnya ya karena sama-sama literasi. Tapi kalian jangan gentar dulu teman-teman karena ada tips-tips untuk mengerjakannya. Oke, coba kita ikuti lagi langkah yang tadi. Langkah pertama adalah baca dulu soalnya. Nah, soal pada soal nomor 1 ini adalah berdasarkan bacaan dapat disimpulkan bahwa EHR, nah titik-titik-titik. Nah, apa nih titik-titiknya ya? Oke, teman-teman, di sini kata kunci soalnya ada 2. Ada simpulan, oke. Lalu yang kedua ada EHR ya, teman-teman. Nah, karena kita udah tahu nih kata kuncinya apa, maka kita tinggal lihat teksnya teman-teman. Kira-kira sebelum lihat teks kita lihat dulu opsi jawabannya ya, diintip aja teman-teman, nggak usah terlalu didalami lama-lama ya. Oke, setelah kita intip tuh opsi jawabannya, kita lihat teksnya mana yang membahas tentang EHR. Coba ada di yang mana nih teman-teman? Oke, nah ternyata ada di paragraf yang ini ya teman-teman. Nah, di situ dikatakan rekam medis kertas, kemudian didigitalkan dan sebagian besar diganti
dengan catatan kesehatan elektronik. Wah, di sini mulai diperkenalkan ya EHR itu apa, teman-teman. Oke, terus setelah kita menemukan ya di paragraf mana, kita tentukan juga informasi-informasi pentingnya mengenai EHR itu yang mana. Oke, nah di sini di kalimat berikutnya juga diperjelas lagi ya teman-teman bahwa EHR itu membantu memudahkan data kesehatan baik masa lalu maupun saat ini. Ini pada pasien ya teman-teman. Lalu ada informasi lain bahwa catatan-catatan ini alias EHR begitu ya dapat dibagikan ya. Terus apalagi? Iya, dibagikan ke seluruh perusahaan gitu ya teman-teman yang memang membutuhkan gitu ya. Oke, nah selain itu, nih di paragraf setelah tabel ya teman-teman, ini disinggung juga tentang EHR. Sistem EHR sekarang menjadi praktik standar dokter ketika melayani pasien dan membuat rencana perawatan. Nah, laptop dan tabel itu menjadi sarana umum dokter ketika sedang melayani pasien. Artinya menjadi sesuatu yang melekat gitu ya di bidang kesehatan nih teman-teman. Oke, nah dari situ kita bisa mengetahui ya bahwa EHR itu adalah bentuk nyata gitu ya atau bukti nyata dari digitalisasi gitu ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita lihat opsi jawabannya nih, mana kira-kira jawaban yang tepat. Kalau jawaban A, menjadi sarana komunikasi antar profesional bidang kesehatan sehingga perawatan pasien menjadi lebih baik. Oke, kalau ini kira-kira tepat nggak jawabannya? Wah, bisa jadi Kak, bisa jadi. Oke, kita simpen dulu ya jawaban A. Oke, kita coba periksa dulu jawaban B, teman-teman. Kenapa sih kita harus periksa jawaban lain? Karena bisa jadi nih, teman-teman, dalam soal literasi itu ada jawaban yang benar, tapi ada juga yang paling benar gitu ya. Jadi kita kalau memang waktunya cukup gitu ya, kita perlu mengecek ulang ya. Oke, kita cek yang B. Menjadi sumber acuan pasien dalam merawat kesehatan dirinya. Wah, di sini yang menjadi kata kuncinya adalah acuan pasien. Padahal di dalam teksnya disebutkan acuan dari dokternya itu sendiri ya teman-teman. Pasien mah cuman pasien itu hanya pihak yang mendapatkan manfaatnya gitu ya. Oke, berarti yang B kita eliminasi ya. Kita lihat opsi C. Menjadi sarana komunikasi antar pasien. Wah, ini kata kuncinya ada di komunikasi antar pasien ya teman-teman. Nah, ini juga kurang tepat karena EHR itu bukan untuk komunikasi antar pasien juga ya, tapi untuk dokter dan timnya gitu ya. Jadi jawaban C juga tidak tepat. Kalau yang D. Yang D itu kata kuncinya adalah aplikasi bidang kesehatan yang memungkinkan seseorang untuk dapat merawat kesehatan dirinya. Wah, ini enggak juga ya teman-teman, tidak disebutkan di dalam teksnya nih bahwa si EHR ini adalah agar pasien dapat merawat kesehatan dirinya sendiri gitu ya. Bukan ya teman-teman, jadi jawaban yang D juga kita eliminasi. Kalau yang E, menjadi sarana komunikasi. Nah, tapi antara dokter dan pasien sehingga seseorang tidak perlu datang ke klinik kesehatan atau rumah sakit untuk melakukan konsultasi kesehatan. Wah, yang pertama nih teman-teman, komunikasi antara dokter dan pasien ini juga kurang tepat ya teman-teman. Karena EHR itu dipegangnya oleh dokter dan untuk kepentingan dokter gitu. Tapi memang berkaitan dengan pasien, tapi bukan berupa komunikasi antara dokter dan pasien gitu ya. Terus di sini dikatakan untuk agar seseorang itu tidak perlu datang ke klinik. Wah, enggak ya teman-teman, kalau mau konsultasi ya tetap harus datang ke klinik karena EHR itu bukan aplikasi yang bisa digunakan untuk tatap muka atau konsultasi secara online gitu ya teman-teman, tapi lebih ke bagian yang berisi data pasien ya, contohnya yang ada di tabel yang tadi gitu teman-teman. Nah, melihat analisis-analisis ini, jadi jawaban yang tepatnya adalah A ya teman-teman. Oke, sip. Selamat ya buat jawaban kalian yang benar dan semangat juga buat kalian semua. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, coba kalian kerjain sendiri dulu ya.
Oke teman-teman, nah seperti biasa kita baca soalnya dulu. Siapa di sini yang masih baca teksnya dulu? Nanti jangan lagi ya teman-teman. Oke, yuk kita baca soalnya dulu dan temukan kata kuncinya. Dalam paragraf 5, wah nih kata kuncinya berarti paragraf 5. Berarti kita harus fokus ke paragraf 5 aja ya teman-teman. Paragraf yang lainnya nggak usah kita lihat gitu ya. Dinyatakan bahwa Amerika Serikat membentuk lembaga khusus untuk mengawasi pekerja bangunan dan buruh tani agar terlindung dari gelombang panas. Nah, ini bisa kita artikan sebagai upaya Amerika Serikat kepada para petani mereka, begitu ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, berdasarkan pernyataan tersebut, upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan adaptasi perubahan iklim bagi kelompok petani di Indonesia adalah, oke, nah berarti di sini kita diminta untuk mengomparasikan begitu ya, atau untuk mengambil contoh yang Amerika Serikat ke contoh di Indonesia gitu. Jadi gimana sih bentuk pengaplikasiannya atau implementasinya itu? Oke, kita coba lihat lagi. Tadi ya paragraf 5 itu adalah upaya Amerika Serikat kepada petani ya. Nah sekarang kita tanyakan lagi, apa upaya Indonesia kepada petani Indonesia? Kalau tadi kan Amerika Serikat dia bikin lembaga khusus gitu ya untuk melindungi para petaninya itu dari gelombang panas. Kalau Indonesia apa nih kira-kira yang sama juga nih teman-teman? Oke, kalau yang A, melarang pembukaan lahan dengan pembakaran hutan. Nah, kalau opsi A ini, kata kuncinya itu berada pada awal kalimat ya, yaitu melarang pembukaan lahan. Nah, teman-teman, kalau kita identifikasi lagi nih, di paragraf 5 tadi, itu upayanya itu merujuk pada petani, bukan pertanian. Oke, jadi kalian perlu melihat ini tuh tujuannya kemana ya. Oke, kalau yang A ini dia merujuknya ke petani atau pertanian? Pertanian teman-teman ya. Jadi jawaban yang A tidak tepat. Oke, kita lihat jawaban B. Memberi subsidi pupuk kepada petani agar hasil panen meningkat. Wah kak, yang ini mah ada petaninya berarti bener dong. Tunggu dulu teman-teman ya. Nah inilah pentingnya kita untuk melihat kalimat itu secara utuh ya teman-teman. Nah di sini dikatakan agar hasil panen meningkat, berarti peruntukannya untuk siapa? Untuk petani atau pertanian? Di bidang pertanian juga teman-teman ya. Jadi jawaban yang B juga tidak tepat. Kalau yang C nih, menyediakan lahan yang subur dan cocok bagi pertanian. Wah ini juga masih berkaitan sama pertanian ya teman-teman. Kalau yang D, menyosialisasikan penggunaan alat pelindung diri ketika bertani. Wah kalau yang ini kira-kira gimana nih teman-teman? Petani atau pertanian? Oke, nah teman-teman, alat pelindung diri itu kan digunakan untuk diri ya. Namanya juga alat pelindung diri, berarti untuk diri, artinya untuk orangnya. Nah, jadi untuk opsi D ini merujuk pada petani gitu ya. Kita bisa simpan dulu jawaban D. Kalau kita lihat jawaban E nih, pertanian atau petani ya? Membangun sarana irigasi agar kebutuhan air bagi pertanian. Oke, nah ini juga merujuk pada pertanian. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah D ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan bacaan, simpulan yang tepat untuk paragraf 1 adalah, nah kalau yang ini ditanyakannya spesifik paragraf 1 aja teman-teman. Kita langsung gaskeun ya ke paragraf 1. Coba kalian baca dulu paragrafnya ya. Oke, udah. Yuk kita coba lihat opsi jawabannya nih kira-kira arahnya kemana. Oke. Nah, setelah kalian melihat teksnya juga membaca pilihan jawabannya, sekarang kita tentukan mana simpulan yang paling tepat ya untuk paragraf 1. Kalau yang A, ini tepat nggak teman-teman? Nah, kalau kita baca nih ya teman-teman, opsi jawaban A ini berisi informasi yang menjelaskan informasi utama. Jadi dia bukan merupakan ide pokok ya teman-teman. Kalau yang B, nah yang B juga sama ya, itu merupakan informasi penjelas, bukan informasi utama. Jadi kita bisa eliminasi juga. Kalau yang C, oke, nah kalau yang C ini lebih general ya teman-teman, atau lebih umum. Jadi bisa kita curigai sebagai simpulan yang tepat. Oke, kita coba cek deh jawaban yang D dulu.
Oke, jawaban yang D ini memang general juga ya teman-teman. Tapi dia itu adanya di paragraf kedua ya, padahal yang ditanyakan itu di paragraf ke-1. Jadi yang D kita eliminasi juga. Kalau yang E, ada nggak teman-teman? Kalau yang E itu ternyata informasinya tuh nggak ada di dalam teksnya ya teman-teman. Jadi untuk mengerjakan soal literasi itu harus berdasarkan teks ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Pertanyaannya, dampak yang dapat terjadi ketika upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hanya menjadi rencana dan wacana di Indonesia adalah, nah di sini yang menjadi kata kunci dari soalnya adalah dampak. Lalu ketika upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hanya menjadi rencana dan wacana. Kira-kira apa sih dampaknya teman-teman ya? Nah kalian boleh sambil lihat teksnya ya teman-teman. Kak Yuli mau sambil bahas opsi jawabannya. Nah untuk opsi yang A, pemerintah harus membangun lembaga khusus untuk melindungi masyarakat miskin. Wah, kalau yang ini relevan nggak ya teman-teman? Enggak ya teman-teman, karena dampak itu bukan untuk masyarakat maksudnya tidak spesifik ke masyarakat miskinnya gitu ya. Jadi jawaban yang A tidak tepat. Kalau yang B, masyarakat semakin terpinggirkan dari kebijakan penanggulangan perubahan iklim. Nah di sini juga masih berkaitan sama masyarakat ya teman-teman. Ini nggak nyambung gitu ya, atau nggak padu dengan teksnya ya. Jadi kita eliminasi juga jawaban B. Kalau yang C, pemerintah menyewakan lahan kosong di daerah perbatasan kepada negara lain. Wah, ini kaitannya antara pemerintah dengan negara lain ya, teman-teman. Oke, kita eliminasi juga. Terus kalau yang D, produksi pertanian dan perikanan menurun akibat cuaca yang tidak mendukung. Oke, kalau ini hal yang dibahasnya merujuk pada produksi pertanian dan perikanan ya, teman-teman. Nah, itu disebutkan di dalam teksnya gitu ya. Oke, kita keep dulu ya jawaban D. Coba kita lihat jawaban E. Negara lain juga dapat melakukan penundaan komitmen global perubahan iklim. Nah, ini kaitannya sama negara lain juga, teman-teman ya. Nah, ini juga kurang tepat, jadi kita eliminasi aja ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah D ya, yaitu produksi pertanian dan perikanan menurun akibat cuaca yang tidak mendukung. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Masih semangat nggak nih teman-teman? Ayo UTBK udah di depan mata, yuk kita belajar ya teman-teman. Kalian harus tetap semangat ya. Oke, boleh deh kalian sambil ngemil-ngemil ya, biar tetap fokus gitu ya. Oke, teman-teman, pada soal nomor 5 ini yang ditanyakan adalah simpulan teks. Artinya, kita harus mencari kalimat yang bisa mewakili dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir nih teman-teman ya. Oke, nah tadi langkahnya kita sudah mengetahui ya bahwa kita harus menentukan dulu inti pembahasan setiap paragrafnya. Coba kita lihat di paragraf 1 nih teman-teman. Kira-kira yang menjadi inti pembahasannya itu ada di kalimat yang mana? Oke ya, jadi di paragraf 1 yang menjadi inti pembahasannya ada di kalimat terakhir ya, yaitu seberapa sering mereka menggunakan ponsel untuk mengakses media sosial. Nah di kalimat sebelumnya ini diperjelas lagi dengan kata-kata suasana hati. Nah berarti akan merujuk ke sana juga ya teman-teman, itu bisa menjadi kata kuncinya. Oke, berikutnya paragraf 2, coba kita lihat yang menjadi ide pokoknya apa nih. Oke, nah di paragraf kedua yang menjadi inti pembahasannya ada di kalimat terakhir juga ya teman-teman, yaitu kekhawatiran akan rasa kehilangan, kecemasan, depresi, dan kesepian. Oke, sip, kita sudah dapat ya 2 inti pembahasan. Berikutnya di paragraf ketiga, inti pembahasannya ada di mana nih? Oke, ada di kalimat pertama ya, yaitu mengenai hasil penelitiannya gitu ya, bahwa ada hubungan yang sangat kuat nih teman-teman antara penggunaan media sosial dan dampaknya dalam meningkatkan depresi dan kesepian ya. Nah ini juga diperjelas di kalimat-kalimat yang terakhir gitu ya. Ada frasa merasa ditinggalkan atau dikucilkan. Lalu di kalimat terakhirnya tuh ada kata kunci menjauh dari orang-orang sekitar. Nah ini berarti berkaitan dengan
depresi dan kesepian yang tadi ya teman-teman. Oke, nah kita sudah mengetahui nih teman-teman informasi-informasi yang menjadi inti pembahasan di setiap paragraf. Sekarang kita tinggal kombinasikan ya, mana sih kalimat di antara A hingga E ini yang bisa mewakili inti-inti pembahasan yang tadi ya. Coba deh kalian jawab dulu pertanyaannya. Oke, udah ya teman-teman, kita coba bahas bareng-bareng. Kita bahas dari yang A dulu nih. Media sosial akan berdampak terhadap setiap penggunanya. Nah, berdampak di sini rasanya terlalu general ya teman-teman. Padahal tadi itu sudah dispesifikasikan gitu ya di dalam teksnya bahwa dampaknya itu lebih ke arah depresi dan kesepian ya. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Kalau yang B gimana nih? Seseorang akan terjauhkan dari orang-orang sekitarnya. Nah, ini tadi ada di paragraf terakhir ya, teman-teman. Nah, di sini ada kata terjauhkan. Terjauhkan itu artinya ya dijauhi gitu ya, bukan dia yang menjauh. Sedangkan di dalam teksnya itu disebutkan bahwa dia yang menjauh ya. Jadi beda maknanya antara menjauhkan diri dengan terjauhkan gitu ya. Jadi jawaban yang B tidak tepat ya. Oke, kalau jawaban yang C, ada beberapa faktor negatif. Nah, ini juga kurang jelas ya teman-teman. Faktor negatif apa gitu ya. Kalau yang D, sekelompok peneliti khawatir terhadap dampak penggunaan media sosial. Wah, ini sebetulnya tidak disebutkan ya di dalam teksnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi peneliti itu bukan khawatir, tapi dia hanya ingin melakukan penelitian gitu ya. Bagaimana sih dampaknya? Bukan karena khawatir gitu ya teman-teman. Jadi jawaban D juga tidak tepat. Kita coba lihat jawaban E. Kesepian dan depresi dapat ditimbulkan dari penggunaan media sosial. Wah, kalau ini kata kuncinya udah masuk semua ya teman-teman. Ada kesepian, ada depresi, lalu ada penggunaan media sosial ya. Ada dampak ya. Nah, dampak itu bersinonim dengan tadi ya ditimbulkan. Nah, jadi jawaban yang tepatnya adalah E. Oke. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita pada hari ini tentang simpulan. Semoga kalian paham ya dengan materi hari ini. Sampai jumpa di video-video lainnya dan bye-bye.